balik lagi, saya ada beberapa pertanyaan. Tadi Bapak menotis soal tindak pidana korupsi. Ya, Itu. Pak. Apa yang Bapak maksud di situ tadi? Ya, jadi begini Pak. Terlepas dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Saudara Mitasari kepada saya ya Pak ya, dan orang-orang yang diutusnya tersebut, ada 4 laporan yang sudah saya layangkan lagi terhadap Saudara Mitasari, karena ini memang dedikasinya sangat tidak baik selama ini Pak ya. Yang kedua, saya punya laporan terkait masalah barang-barang saya dan mobil yang saya kuasain pada saat itu. Ini saat ini juga laporannya pasalnya 362 ya Pak ya. Laporannya itu di unit Jatandras. Tapi sampai sekarang sudah 7 bulan Pak. Sudah 7 bulan, belum juga naik sidik Pak. Sudah 7 bulan. Ya, lama sekali ya. Lama sekali Pak. Nah, kemudian yang ketiga ya Pak ya, saya juga melaporkan Saudari Mitasari terhadap KDRT yang dia lakukan selama ini. Oh, ada KDRT juga. Ada juga Pak. Dan ini sudah naik sidik ya Pak ya. Bersyukur ini sudah naik sidik di unit PPA Polres Tangerang Selatan. Nah, kemudian yang keempat, saya melaporkan Saudari Mitasari juga terhadap tindak pidana aborsi, Pak. Aborsi? Yes, Pak. Jadi saya melaporkan tindak pidana aborsi terhadap Saudara Mitasari ya Pak ya, yang dilakukannya itu pada tahun 2019 yang lalu ya Pak ya. Nah, ini sedang didalami atau diproses oleh Polres Jakarta Pusat, Pak. Oh, di Jakpus yang itu. Jakarta Pusat ya Pak ya. Kalau yang Bapers itu sudah tahap apa Pak? Makanya ini saya mohon juga meminta tolong kepada Bapak Kapolres Jakarta Pusat, minta tolong Pak diperhatikan kasus saya ini ya, laporan saya ini, karena sampai sekarang belum juga ada kepastian hukumnya Pak. Masih belum? Masih mentah ya Pak ya, belum ada kepastian hukumnya, dan ini sedang yang menangani itu adalah unit PPA Pak, di Polres Jakarta Pusat ya Pak ya, dan ini masih mentah Pak, belum ada apa-apanya juga ya Pak ya. Jadi saya bingung Pak dengan birokrasi di kepolisian, saya juga nggak tahu ya Pak ya. Keterangan segala macam juga belum? Saudara Mitasari sudah dipanggil beserta saksinya, tapi mangkir 2 kali. Nah, di luar dari itu polisi tidak ada upaya apa-apa Pak. Ini laporan polisinya Pak. Ya. Saya laporkan di Polda Metro, kemudian Polda Metro melimpahkan ke Polres Jakarta Pusat ya Pak ya. Nah, itu yang keempat ya Pak ya. Nah, yang kelima Pak, saya juga kemarin melaporkan Saudara Mitasari juga terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di kantornya di Pertamina ya Pak ya, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Sudah ada audit Pak dari? Ya, sudah ada audit dari tim Pertamina, dan saya laporkan juga kepada tim kawal di Kementerian BUMN. Dan kemarin informasi dari rekan-rekan di sana ya, memang terbukti adanya unsur pidana ya Pak ya, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan ya Pak ya, karena beliau ini bertugas di internal komunikasi bagian kalau ada penyelenggara acara-acara ya Pak ya, dengan cara berbagi kepentingan dengan tim IO ya Pak ya, dan itu sudah disampaikan, dan itu sudah diaudit oleh tim Pertamina ya Pak ya. Nah, yang ironisnya lagi Bapak, Saudari Mitasari ini juga mengambil hak anak yatim piatu, Pak. Mengambil hak? Ya, jadi modus operannya dari pihak Pertamina memberikan bantuan kepada yayasan anak yatim piatu ya Pak ya, dengan cara mentransfer ya Pak ya ke rekening panti, kemudian di balik layar dia mengambil keuntungan, berbagi Pak. Jadi dari pihak panti ini memberikan keuntungan lah, bahwasannya dia yang menjembatani ya Pak ya. Tapi itu udah ada audit dan buktinya juga Pak? Sudah buktinya sudah saya sampaikan di tim Pertamina. Nah, separah ini Pak perbuatannya. Apakah memang seperti ini yang dibenarkan dalam undang-undang atau peraturan di Pertamina atau Kementerian BUMN kan gitu ya Pak ya? Tapi sudah diproses sama KPK atau gimana Pak? Belum, makanya saya minta ke tim KPK juga ya Pak ya. Begini Pak, saya kenal ini Saudara Mitasari ini dari tahun 2015. Dia masuk di Pertamina itu tahun 2010 melalui jalur D3.
penyetaran S1-nya itu kalau saya tidak salah 2015 atau 2016. Yang kita terang kok Pak, gaji TNI Polri, BUMN kita udah tahu Pak, anggarannya seperti apa. Nah, boleh Pak di audit, saya minta kepada Ketua KPK ya, tolong diaudit nih harta kekayaannya si Mita Sari ini, mantan istri saya ini. Karena apa? Karyawan yang masih jam terbangnya itu kurang lebih dari 14 tahun ya Pak ya, dia sudah memiliki 3 rumah Pak. Oh, sudah asetnya sudah lumayan. Udah 3 rumah, 2 rumah itu di Jakarta, 1 di Bandung, dan 1 mempunyai aset di Bandung tanah ya Pak ya. Kemudian dia mempunyai kendaraan mewah ya Pak ya, Mercy C200 tahun 2017, kemudian sekarang Pajero ya Pak ya. Kemudian dia mengkoleksi juga Pak ya, tas-tas branded seperti LV, Chanel gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian dompet, kemudian jam tangan dan perhiasan dan lain-lainnya. Berikut deposito Pak. Deposito? Ya. Nominalnya besar? Saya tidak tahu, silakan diaudit. Makanya saya minta ke tim KPK juga untuk mengaudit ini. Karena terang ya Pak ya, sekarang saja setahu saya gajinya Saudari Mita Sari, yang mana PRL ya, PRL itu artinya golongan ya Pak ya. Golongan berapa? Golongan itu kalau sekarang itu kalau saya tidak salah itu 15 Pak. Yang gajinya tuh penghasilannya itu kurang lebih 20 juta Pak. 20 juta per bulan? Ya, sementara dengan aset yang dia miliki ini sangat tidak mungkin kan begitu ya Pak ya. Apalagi ditambah dia adalah tulang punggung dalam keluarga. Nah, karena orang tuanya nggak bekerja ya Pak ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Saya mohon Pak, ini kalau dibiarkan pembiaran seperti ini akan jadi apa negara ini Pak ya? Iya, untuk KPK juga minta tolong untuk diproses gitu, karena memang terindikasi dan sudah masuk, udah melalui proses audit juga. Ya, silakan Pak diminta pemberkasannya. Tapi kalau dari pihak si kantornya ini setelah audit apa sudah melampirkan ke KPK atau gimana Pak? Begini Pak, hasil terakhir bulan yang lalu saya sempat menanyakan kepada tim Pertamina ya Pak ya. Apa tindak lanjutnya dan apa punishment atau sanksi yang diberikan kepada Saudara Mita Sari? Mereka hanya menjawab dengan abu-abu. Mereka hanya menyampaikan kita menghormati tim kepolisian untuk memberikan sanksi kepada Saudara Mita Sari. Nah, saya sampaikan ini kan adalah 2 korelasi yang berbeda ya Pak ya. Ini masalah pidananya sama masalah penyalahgunaan dalam jabatannya ya Pak ya, masalah korupsinya. Artinya ada apa kan begitu? Kenapa Kementerian BUMN atau khususnya ya Pak ya Pertamina jawabannya sesimpel itu Pak ya? Ada apa ini Pak? Apakah karena satu baju ataukah karena memang sesama teman atau rekan makanya saling melindungi atau menutupi? Kan tidak boleh Pak. Iya harusnya. Akan sampai seperti apa Pak? Negara ini birokrasi ini seperti ini gitu loh Pak ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Saya mohon Pak ya kepada Pak Ketua KPK juga ya Pak ya, tolong garis lurus Pak, tolong disidak ini Pak ya dan diaudit segala harta kekayaan dan pinternya Saudara Mita Sari ini Pak ya. Jadi berapa asetnya itu ya Pak, rumah itu ya Pak ya, itu di atas namakan orang, belum dibalik nama Pak. Belum dibalik nama. Makanya kemarin saya dengar informasi dari tim audit ya Pak ya, yang saya waktu itu berkunjung ke sana. Saudari Mita Sari ini sudah sekian lama tidak melaporkan harta kekayaannya Pak ya. Dan itu mereka yang menyampaikan ya Pak ya. Dari pihak Pertamina. Dari pihak Pertamina ya Pak ya. Dari pihak berinisial B ya Pak ya beliaunya. Nah, tidak menyampaikan. Berarti kan ada apa Pak di dalam ini kan begitu ya Pak ya. Jadi harapan saya itu Pak. Jadi janganlah Pak seperti ini pembiaran. Yang ironis sekali itu hak anak yatim piatu loh Pak. Iya, itu juga sampai tega Pak diambil ya Pak ya. Jadi sekali lagi Pak saya sampaikan kepada Pak KPK ya, Ketua KPK, tolong diaudit nih harta kekayaan yang dimiliki oleh Saudara Mita Sari secara keseluruhan ya Pak ya. Dan yang kedua saya meminta kepada Pak Kapolri ya Pak ya, Pak Sulistyo Sigit, Pak Kadip Propam, Pak Kapolda Metro Jaya ya, tolong Pak dituntaskan ini Pak ya. Permasalahan saya ini ya Pak ya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Mita Sari dan yang lainnya ya Pak ya. Nah,